Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7183 sampai bab 7186. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Bagi Nishida Yuhiro, jika menyinggung Mitsui Ryoichika secara dangkal, adalah hal yang paling menjijikan. Situasi seperti itu, Mitsui Ryoichika pasti akan menggunakan pengaruh keluarga Mitsui dalam semua aspek kelompok Yamaguchi untuk menemukan hal yang tidak menyenangkan, menyapu pornografi, perjudian, omong-omong, dan kemudian gelombang pemberantasan kejahatan kekerasan serta mendeteksi kasus-kasus lama, dapat membawa banyak kerugian bagi ketiga kelompok, atau mungkin industri tertentu akan menjadi 1 tahun kerja sia-sia. Dan kelompok Yamaguchi merasa jijik kepadanya, walaupun hatinya sesak, tetapi juga tidak sampai mati bersamanya, maka kemungkinan besar juga hanya bisa menelan kekalahan bodoh. Namun, benar-benar ingin mencabik-cabik muka Mitsui Yoshitaka, dia Nishida Hiroshi sama sekali tidak memakai alas kaki dan tidak takut memakai sepatu. Keluarga Mitsui memang keras kepala, tetapi Jepang tidak terbuka padamu. Uangmu lebih banyak dariku, tetapi kamu tidak berani melawan dan membunuhku. Semua orang benar-benar memancing kematian, kamu keluarga Mitsui suatu hari nanti hidup damai dan tenang. Kalau cara penyelesaian masalah itu dibingkai dalam kategori kekerasan, yang sakit kepala seharusnya adalah Mitsui Yoshitaka. Sekarang, Nishida Yuhiro tidak ingin menyerahkan $1 miliar. Dia tidak bisa menginginkan miliaran dolar ini. Tetapi dia juga harus memastikan bahwa pesaingnya tidak mendapatkan miliaran dolar yang sama. Jika tidak, selama pesaingnya mempunyai sedikit harapan, dia juga harus berjuang untuk semuanya. Mitsui Yoshitaka baru saja membanggakan, menggerta Nishida Hiroshi. Itu hanya hitungan menit. Kalimat itu penting, tetapi tidak menyangka, orang-orang akan menampar mukanya begitu cepat. Biasanya mereka menyebut Anda seorang master, itu hanya untuk memberi muka. Anda memaksa orang lain mengikuti nama keluarga Anda, untuk memberi Anda cucu yang sebenarnya. Orang-orang berkata, berikan pipi yang lain pada sandal jepit. Pada saat ini, Mitsui Yoshitaka marah, tetapi juga merasa sulit untuk menunggangi harimau itu. Ia tidak dapat menghalangi Nishida Hiroshi. Itu berarti bahwa hal yang sama menghalangi para pemimpin geng lainnya. Mitsui Yoshitaka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Nishida Hiroshi di ujung telepon berkata, Tuan Mitsui, bukan tidak mungkin Anda ingin mengeluarkan grup Yamaguchi dari persaingan. Pihak lain membuka bunga gelap senilai $1 miliar AS. Saya Nishida Hiroshi bukanlah orang yang serakah. Anda memberi saya $500 juta AS. Secara alami, saya akan membiarkan semua anggota grup Yamaguchi menjauh dari insiden itu. Bagaimana menurut Anda? Mitsui Ryotaka mengumpat dengan marah. Kau memperlakukanku seperti benih yang tidak adil? Kau datang kepadaku untuk $0,5 miliar, dan yang lain datang kepadaku untuk $0,5 miliar. Siapa aku ini bisa melakukan itu? Nishida Yuhiro berkata, jikalau begitu, kalau Anda bisa memberi saya $1 miliar AS, saya bisa meminta semua orang di kelompok Yamaguchi mengikuti perintah Anda dan membantu Anda melindungi penyanyi Amerika itu bersama-sama. Dan saat itu, tidak peduli siapapun yang menginginkan nyawanya, orang-orang saya akan bertarung sampai mati. Mitsui Ryotaka mengumpat, jangan bermimpi, Nishida. Tidak ada hal baik seperti itu di seluruh dunia. Nishida Yuhiro tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, lihat, kau tidak membiarkanku mendapatkan bagianku dari uang. Dan kau tidak mau memberi uang untuk mensubsidiku. Hal-hal baik di seluruh dunia, tidak mungkin membiarkanmu, keluarga Mitsui, mengambil keuntungan darinya. Beberapa puluh ribu antek di bawah komando Yamaguchi Gumiku makan dan mengunyah kuda sepanjang hari, dan juga ingin hidup. Siapapun yang memutus jalur keuangan mereka, sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Melihat Mitsui Ryotaka di seberang telepon tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama, Nishida Hiroshi kemudian berkata, Tuan Mitsui, jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Mitsui Ryotaka berbicara, dia langsung menutup telepon. Mitsui Yoshitaka memegang telepon genggam dengan sangat tertekan. Dia biasanya berada di atas. Para pemimpin geng ini ingin melihatnya di satu sisi sama sulitnya dengan surga. Untuk melihatnya bahkan merendahkan diri. Tetapi bagaimana dia tidak berharap, benar-benar peduli, pihak lain tidak akan menjual wajahnya sama sekali. Akan tetapi, jika dia benar-benar ingin mengambil uang untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa dialah yang bersalah. Belum lagi, berapa banyak uang yang dapat menyelesaikan masalah tersebut?
Yamaguchi Gumi tidak datang, Asosiasi Inagawa? Bukankah juga harus memberikan uang? Karena tidak dapat melakukannya, dia sedikit mempermalukan saudaranya dengan menyodorkan ponsel kepadanya, menoleh ke Ye Chen, dan berkata dengan wajah serius, saya telah mempertimbangkannya dengan saksama, dan saya pikir itu masih metode Tuan Ye yang lebih baik. Triad ini tidak menepati janji mereka. Bahkan jika mereka berjanji untuk tidak campur tangan di permukaan, dengan membalikan pipi yang lain masih ada kemungkinan untuk meletakkan senjata hitam. Bagaimanapun juga, ini adalah penjualan senilai miliaran dolar, hati dan pikiran, siapapun juga akan mudah terpengaruh. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Ye Chen tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya, mendesak, manfaatkan waktu untuk memobilisasi semua kekuatan hidup. Pertama-tama lewati level ini segera lakukan. Ya, Mitsui Ryotaka mengangguk dengan wajah kesal, dan segera menoleh ke adik laki-lakinya, cepat, sesuai permintaan Tuan Ye, biarkan orang-orang kita memblokir semua pintu masuk dan keluar dari belakang panggung, dan pada saat yang sama, segera panggil semua tenaga kerja yang dapat dipanggil untuk memperkuat pertahanan pinggiran. Panggil mereka semua dan perkuat pertahanan pinggiran. Baiklah, kakak. Sang adik langsung memimpin perintah dan berkata kepada beberapa pengawal di sekitarnya, kalian semua, ikuti aku. Para pengawal segera mengikuti dan berbalik untuk pergi, menuju ke perimeter luar untuk membuat pertahanan. Mitsui Ryotaka menatap Ye Chen dan dengan sengaja berkata dengan nada yang sangat datar, Tuan Ye, bunga hitam itu baru saja turun beberapa menit yang lalu, belum terlambat bagi kita untuk mengerahkan pasukan kita sekarang. Selama kita tidak membiarkan orang-orang yang mencurigakan masuk, bahayanya akan sangat berkurang. Sambil berkata demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meratap, Tuan Ye, sebenarnya, Anda seharusnya tidak keberatan dengan usulan saya tadi. Jika saya memberitahu helikopter untuk bergegas ke sana pada saat pertama, mereka dapat tiba di dom dalam waktu 15 menit. Pada saat itu, bukan hanya Nona Svet, kita semua akan dapat mengungsi dengan aman pada saat pertama. Terlepas dari apakah itu kelompok Yamaguchi atau klub Inagawa, bagaimana mereka dapat mengerahkan pasukan mereka dengan begitu cepat. Ye Chen berkata dengan dingin, kau bisa saja meminta helikopter untuk datang menjemputmu. Sedangkan Tawana, dia juga bisa memutuskan sendiri apakah dia ingin pergi dengan helikoptermu atau tidak. Tawana buru-buru berkata, saya akan mendengarkan Tuan Ye. Mitsui Ryotakashi merasa kesal sesaat, dia ingin mengejek Ye Chen beberapa kali, dan sekaligus memberikan muka pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tawana tidak akan membeli akunnya juga. Jadi, dia buru-buru bertanya lagi pada Ye Chen, Tuan Ye, Anda baru saja mengatakan bahwa orang-orang Anda bertanggung jawab atas pertahanan kedua. Saya ingin tahu di mana orang-orang Anda berada dan kapan mereka bisa tiba. Ye Chen berkata, kapan orang-orangku akan tiba? Untuk saat ini, kalian tidak perlu khawatir dulu. Sebelum orang-orangku datang, kita adalah 2 lapis pertahanan. Bagian pinggiran akan diberikan kepadamu. Tempat ini akan diberikan kepadaku. Kalian hanya perlu bekerja dengan baik di pertahanan pinggiran. Kalian tidak perlu peduli dengan yang lainnya. Mitsui Liang Xiao mengumpat dalam hatinya, jangan bicara omong kosong, Lao Zi membuat pertahanan sekelilingnya kedap air. Bahkan jika kamu memiliki 100 lapis pertahanan di dalamnya, apa gunanya burung itu? Kata-kata sialan apa yang harus kamu katakan? Namun, saat ini, Fei Kexin juga ada di depannya, dia juga malu untuk secara langsung tidak menyukai Ye Chen di depan Fei Kexin, jadi dia tertawa dan berkata, Tuan Ye jangan khawatir, anak buahku, mereka semua adalah pengawal terbaik Jepang. Selama mereka tidak datang dari 1000 pasukan, mereka pasti akan mampu menahannya. Fei Kexin yang menonton penampilan Mitsui Ryotaka dari pinggir lapangan dan tidak mengatakan sepatah kata pun, berkata dengan dingin saat ini, Tuan Mitsui, saya tidak banyak berhubungan dengan Anda, tetapi saya merasa bahwa semua yang Anda katakan akan mengarah ke arah yang berlawanan, jadi saya menyarankan Anda untuk bersikap praktis dan melakukan sesuatu, dan memasang lebih sedikit bendera. Di sampingnya, Mitsui Shinmei juga tak dapat menahan diri untuk mengingatkan dengan suara pelan,
Odo-san, ada beberapa hal yang lebih baik dikatakan sesedikit mungkin. Mitsui Ryotaka tidak dapat menahan ekspresinya, dan berkata dengan bibir atas yang kaku, Nona Fei, Tuan Ye, kalian berdua, jangan ragu untuk tenang, Tokyo adalah wilayah keluarga Mitsui. Tidak seorang pun dapat bertindak liar di sini. Begitu kata-katanya terucap, dia mendengar seseorang berteriak dari lorong pintu masuk belakang panggung, bunuh di tempat. Jangan ampuni siapapun. Mitsui Yoshitaka berbalik dengan ngeri dan melihat, hanya untuk melihat lebih dari 10 pria berseragam, mengenakan topeng hantu jahat dan memegang pedang samurai, menyerbu masuk dengan pedang panjang terangkat. Topeng para samurai itu sangat menyeramkan, masing-masing dari mereka adalah hantu jahat dengan mata yang marah dan taring yang berlumuran darah, semua garisnya menguraikan kata jahat. Mitsui Ryotaka terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kalian? Kalian bisa masuk ke sini? Tawana pun berteriak ketakutan melihat gelombang orang-orang itu dan berkata dengan nada acuh tak acuh, Ye. Tuan Ye. Mereka? Apakah mereka ke sini untuk membunuhku? Di sampingnya, Mitsui Ryotakashi sudah pucat saat ini, melihat katana para samurai itu tergantung dengan noda darah, dia panik dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi, di mana pengawalku? Mereka semua dikalahkan begitu cepat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mitsui Shimei tersadar dari rasa ngerinya dan berkata dengan acuh tak acuh, Oh Udo-san, Tuan Ye, ayo cepat kabur lewat belakang. Ketika dia mengatakan hal itu, lebih dari selusin samurai berpakaian serupa menyerbu masuk dari lorong belakang, dan pemimpin mereka berteriak, bunuh mereka semua. Sekelompok samurai berteriak serentak, Hei satu! Seketika, total lebih dari 30 samurai dari kedua belah pihak datang berlari dengan langkah cepat dengan pedang panjang terangkat tinggi dan dalam suasana siap membunuh. Bagian belakang panggung adalah lorong lurus dan panjang, keseluruhannya seperti bentuk dua huruf Y yang saling bertautan, bagian depan merupakan dua pintu masuk, dan bagian belakang merupakan dua pintu keluar. Meskipun ada dua pintu masuk dan keluar, tetapi di bagian tengah ini tidak ada jalan untuk melarikan diri, meskipun ada banyak ruangan di kedua sisi, tetapi ruangan-ruangan ini tidak memiliki jalan keluar. Dan karena fasad kubahnya rapi, jadi ruangan belakang panggung meskipun ada jendela, tetapi tidak dapat dibuka sama sekali, sehingga dua set samurai yang menghalangi di tengah pada dasarnya tidak dapat melarikan diri. Kekuatan tempur samurai Jepang tidak kalah dengan ninja, jadi dengan begitu banyak orang yang menyerang dari depan dan belakang, dan tanpa senjata berat, pada dasarnya tidak ada cara untuk melarikan diri. Kecuali Chen dan Fei Kexin, wajah mereka semua pucat pasi. Bahkan Mitsui Liang Xiao yang tadinya penuh percaya diri, saat ini mendapat firasat, dia takut kalau perbuatannya hari ini akan dipertanggungjawabkan di sini. Tepat pada waktunya, seberkas cahaya dingin melintas di mata Chen, dan dia dengan tegas menanyai Mitsui Liang Xiao yang sudah hampir ketakutan setengah mati, jika aku membunuh seseorang di sini, bisakah kau menutupinya? Apa? Mitsui Ryotakashi sudah ketakutan dan otaknya lamban, tiba-tiba mendengar Ye Chen mengajukan pertanyaan yang tidak terpikirkan seperti itu, seluruh tubuhnya bingung, mulutnya bergumam dan bertanya, apa yang kamu baru saja katakan? Ye Chen menatapnya dengan tatapan bobrok dan merasa sangat marah. Di era ini, Anda benar-benar tidak bisa mempercayai generasi kedua yang kaya. Sekalipun dia bertanggung jawab atas triliunan dolar harta keluarga dan tampak seperti manusia, Anda tidak dapat mengetahui levelnya yang sebenarnya tanpa benar-benar menyentuhnya. Sejauh menyangkut reaksi Mitsui Yoshitaka, tampaknya ia belum mengalami gelombang besar apapun. Kalau dipikir-pikir, Mitsui sekarang ini sudah merambah semua lapisan masyarakat di keluarga papan atas Jepang, sudah naik pangkat sejak 100 tahun yang lalu, saat menjadi kepala keluarga Mitsui, tentu saja masih memiliki beberapa kemampuan, tetapi Mitsui Yoshitaka sekarang ini belum berusia 50 tahun, kita tahu bahwa dia sama sekali tidak mengalami badai besar, Perang Dunia Kedua dia tidak mengenalnya, pemulihan pasca perang tidak mengenalnya.
Pada saat dia lahir, Jepang telah merampungkan pemulihan pasca perang dan memulai kebangkitan pasca perangnya dengan bantuan Amerika Serikat. Ketika Mitsui Yoshitaka lahir, keluarga di dalam rumah brokat, di luar rumah lagu dan tari, ketika orang Jepang tidak lagi berjalan di mana semua meneriakan Bager Yalu, tetapi berubah menjadi berbisik mengatakan Sme Marsil. Ketika dia masuk sekolah dasar, Jepang pernah dijajah oleh perjanjian Plaza, namun dengan usia dan keadaan keluarganya, kejadian ini tidak memberikan dampak apapun padanya. Begitu dia menamatkan kuliah, dia menjadi putra sulung dan mulai diperlakukan sebagai penerus. Waktu pelatihannya, keluarga Mitsui telah menjadi raja Jepang selama beberapa dekade, raja dari segala raja. Siapapun yang melihatnya tentu harus bersikap hormat. Dia telah menempuh perjalanan hingga saat ini. Dimanapun dia belum pernah menemui bahaya seperti ini. Melihat lelaki tua ini panik, dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ye Chen menampar wajahnya dengan keras, tamparan itu membuatnya terhuyung-huyung. Kalau saja Mitsui Shinmei tidak menolongnya, dia takut Ye Chen akan membantingnya ke tanah. Dari kecil hingga besar, dari besar hingga hampir menginjak usia paruh baya, Mitsui Yoshitaka tidak pernah ditampar seseorang, tetapi sekarang dia ketakutan setengah mati. Dia terbangun karena ditampar, tetapi tidak peduli dengan amarahnya, tetapi malah bertanya dengan sedih, "Tuan Ye, pada saat ini, apa yang Anda lakukan dengan memukul saya?" Ye Chen melihat dua kelompok samurai itu mengangkat pedang mereka dan menyerbu lebih dari setengahnya, jadi dia dengan tegas menanyainya, "Aku bertanya padamu, aku di sini untuk membunuh orang, apakah kau berani menutupinya?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Otak Mitsui Liangxiao yang baru saja tersadar oleh sebuah tamparan, langsung menjadi buta lagi. Hari yang buruk? Ada apa ini? Semua orang akan dipotong-potong menjadi potongan daging oleh pedang samurai. Anda bertanya kepada saya apakah saya dapat melindungi Anda karena telah membunuh orang? Apakah mungkin Anda masih ingin membunuh kelompok samurai ini? Sama saja seperti terjebak di antah-berantah, mati kelaparan, dan Anda bertanya kepada saya, apakah harus makan lobster atau abalon? Mungkinkah Anda mengalami gangguan mental? Melihat ayahnya ini sama sekali tidak berguna di saat kritis ini, Mitsui Shinmei segera berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, selama semua orang selamat hari ini, ayah saya adalah orang yang merobohkan kubah itu hingga rata dengan tanah, dan Oudosan harus ditempatkan di tempatnya, atau aku akan memutuskan hubungan ayah anak dengannya." Mitsui Liangxiao menjadi cemas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Shinmei, kamu..." Ye Chen langsung melotot ke arahnya dan berkata dengan suara dingin, "Diam." Sambil berkata demikian, dengan jentikan tangannya, sejumlah pensil alis, eyeliner, dan lip gloss yang tadinya tersembunyi di balik lengan bajunya tersangkut di antara ke-10 jarinya. Para samurai pun telah siap membunuh di depan mereka, dan beberapa samurai yang berlari di depan telah mulai menarik kembali katana mereka ke udara, siap untuk menebas. Mitsui Ryotaka merasa takut dan lemah, namun ia tetap berjuang dan mencoba mendorong pintu ruang ganti di belakangnya untuk mencegah masuk, meskipun pintu kayu bagian dalam itu sama sekali tidak dapat menghalangi pedang samurai, ia tetap merasa bahwa akan lebih baik jika ia bisa hidup bahkan untuk 1 detik lagi. Namun, saat ia baru saja membuka pintu kamar dan hendak masuk ke dalam, Mitsui Shinsome menariknya dengan paksa hingga tubuhnya lemas, dan memperingatkan dengan suara dingin, "Oudosan telah kehilangan kehormatannya hari ini, di saat-saat terakhir. Tolong simpan sedikit harga diri untuk dirimu sendiri." Mitsui Ryotaka murung dan berkata dengan marah, "Harga diri macam apa yang harus dikorbankan? Sekarang juga marga Ye akan dipotong-potong menjadi daging oleh gerombolan samurai ini." Begitu kata-kata itu terucap, terdengarlah suara udara yang pecah di kedua telinga secara bersamaan. Sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara, membiaskan cahaya dari langit-langit, menyilaukan mata. Dan tepat pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba membuka kedua tangannya ke samping, dan suara ledakan udara yang tajam dengan cepat terbang menjauh, seperti jet tempur yang lewat di telinganya.
Seketika setelah itu, bintik-bintik cahaya berantakan yang terpantul dari katana-katana itu langsung menghilang, diikuti oleh suara dentingan logam yang jatuh ke tanah, dan suara tubuh manusia yang jatuh. Ketika orang banyak memusatkan perhatian mereka padanya, mereka semua ketakutan setengah mati oleh pemandangan di depan mereka. Hanya untuk melihat bahwa para samurai di kiri dan kanan yang telah menyerang dengan pedang dan menyerbu ke garis depan telah langsung tumbang seperti gandum yang berhadapan dengan mesin penuai. Yang lebih mengerikan adalah orang-orang ini semua memiliki silinder plastik berwarna-warni yang dimasukkan di tengah alis mereka. Jika dicermati lebih jauh, itu sebenarnya adalah kosmetik bermutu tinggi yang digunakan oleh wanita. Dan pada saat ini, Ye Chen menjentikan pergelangan tangannya sekali lagi, dan beberapa potong kosmetik lagi dijepit di antara jari-jarinya. Baru pada saat itulah orang banyak mengerti bahwa orang-orang yang jatuh itu terbunuh oleh kosmetik yang dilemparkan Ye Chen dalam satu pukulan. Tidak seorang pun yang mereka pernah melihat cara membunuh yang begitu mengerikan, bahkan Fei Kexin. Namun bagi Fei Kexin, dia sudah lama melihat semuanya. Dia tahu bahwa Ye Chen, orang ini memiliki semua kekuatan dan kemampuan magis yang tidak dimiliki atau bahkan tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Dan setelah dikejutkan oleh seseorang terlalu sering, sarafnya secara alami menjadi mati rasa. Dan situasi mengerikan yang menggemparkan orang banyak ini sebenarnya adalah hasil dari Ye Chen yang sengaja menahan 90% kekuatannya. Dia hanya menyuntikkan sedikit aura ke dalam kosmetik tersebut, lalu menggunakan auranya untuk melemparkannya keluar guna membunuh musuh. Kalau saja dia menaikkan auranya hingga lebih dari 30%, mereka yang tumbang bukan hanya para prajurit yang menyerbu di garis depan, tetapi akan langsung maju sampai akhir, menghabisi sekitar 30 orang dari kedua belah pihak. Dan alasan utama mengapa Ye Chen menahan beberapa poin auranya adalah karena dia tidak ingin terlalu memperlihatkan dirinya di depan orang-orang yang tidak terlalu dikenalnya. Akan tetapi, keluarga Mitsui, begitu pula Tawana dan Trevor, sudah menyaksikan rahang mereka ternganga, dan cara mereka memandang Ye Chen lagi, seolah-olah mereka telah melihat dewa turun dari surga. Perasaan itu tak kalah hebatnya ketika Hongwu dan yang lainnya pertama kali menyaksikan Ye Chen memanggil guntur surgawi. Bersambung.